Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang memberikan bagi kita masa depan penuh dengan harapan. Dia rancang yang terbaik, karenanya selaraskan hidup kita, percaya bahwa Dia tidak tinggal diam. Dia pasti bekerja untuk membawa kebaikan buat saudara dan saya yang percaya dan berharap kepada Dia. Pagi hari yang penuh dengan anugerah ini, izinkan saya berbagi renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-37 dan 38, demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bahwa hamba Tuhan bukanlah sebuah predikat belaka. Tapi hamba Tuhan adalah sebuah kehidupan yang percaya bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kita wajib kita kerjakan dengan tuntas. Sekali lagi, kalau kita berani memikul sebuah predikat sebagai seorang hamba Tuhan, maka kita harus sadar bahwa sebagai hamba ada tugas yang wajib kita kerjakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang adalah Tuhan atas kita yang adalah hamba-hambanya pasti mengerti dan memahami seberapa mampu tiap kita untuk memikul beban yang akan Dia berikan. Karenanya jangan pernah takut. Sama seperti Maria, ada konsekuensi yang harus dia pikul ketika dia emban sebuah tugas yang tidak mudah. Tetapi perkataannya ini menjadi inspirasi buat kita Bapak Ibu. Aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Beranikah kita berkata demikian kepada Tuhan untuk menatap 2022 dengan sebuah kepastian? Dan saya percaya Tuhan tidak menjadikan saudara dan saya yang percaya kepada Dia seperti robot. Tapi Dia memberikan kita kemudahan. Ada tools, Dia beri kita navigasi. Seperti kalau kita pergi ke sebuah kota yang kita tidak mengerti. Zaman now kita punya alat. Ada GPS, ada Google Maps, ada Waze yang bisa membawa kita menuju ke tempat yang kita tuju meskipun kita tidak tahu secara akurat. Bahkan aplikasi tersebut memilih jalan yang baik. Mereka membandingkan lewat mana yang lebih efisien dan efektif. Masa kita gak yakin bahwa petunjuk-petunjuk Tuhan saat kita berkata, Tuhan jadilah kepadaku seperti apa yang kau mau. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan instruksi-instruksi detail untuk membuat langkah kita benar di hadapan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Kemudian mungkin timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita dapat mendengar petunjuk-petunjuk tersebut? Kalau GPS, Google Maps, kita bisa lihat ada gambar belok kiri, belok kanan, ada instruksi, lurus, putar balik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana petunjuk Tuhan? Sederhana Bapak Ibu. Berikan waktu terbaikmu. Prime time. Itu sebabnya saya melatih diri saya bahwa tiap pagi saya harus mempunyai waktu yang cukup untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Berdoa dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya
ini menjadi modal yang baik. Karena waktu saya merenungkan, saya coba membaca berulang. Saya coba cari petunjuk kira-kira apa yang Tuhan sedang bicarakan terkait dengan perbaikan diri saya. Karena perbaikan diri saya akan berkorelasi dengan anugerah yang akan Dia berikan buat saya. Ketika saya baca firman Tuhan, apa yang menjadi janjinya untuk Dia sediakan bagi ini buat saya, bagi saya untuk hari ini. Dan komitmen apa yang saya mau bangun. Dan yang terakhir ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya coba menata langkah-langkah praktis yang saya akan buat sepanjang hari ini. Ada kata-kata bijaksana yang berkata, orang yang tidak merencanakan kehidupannya sedang merencanakan malapetaka. Betul, rencana kita bukan segalanya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk membangun sebuah sistematis kehidupan yang berdasarkan kebenaran yang Ia telah singkapkan. Pagi hari ini, betul Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Namun itu dirasakan bagi mereka yang berkata, "Aku ini hamba-Mu, jadilah kepadaku seperti apa yang Kau mau." Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.